Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alif Permana Putra dari Prodi Teknik Informatika. Oke, pada video sebelumnya itu kita sudah membuat bagaimana cara menambahkan data pada aplikasi Flutter. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan cara mengedit dan menghapus data-data yang telah kita buat di aplikasi Flutter-nya. Oke, kita akan ke desktop dulu untuk membuka file kodenya Visual Studio Code, dan untuk mengubahnya kita akan folder dulu untuk mencari kode dari si API toko itu. Nah, API toko yang telah saya simpan itu terletak di folder subpp. Kita ke htdocs dan mencari API toko. Kita akan select folder. Nah, di kode API toko ini ada dari roots.php. Nah, di roots.php ini fungsinya untuk mengatur root aplikasi berbasis framework kode igniter, dan kode ini membuat instance baru dari kelas root collection dan mengatur namespace default untuk controller sebagai app controller. Nah, controller defaultnya adalah home dan metodenya next, sementara URI tidak diterjemahkan dan tidak ada override untuk halaman 404. Nah, auto routing atau legacy dinonaktifkan demi keamanan dan dengan saran menggunakan auto routing atau improve jika tidak ingin mendefinisikan semua root secara manual. Dan kode ini juga mendefinisikan beberapa root spesifik seperti root get untuk root, memetakan ke metode index di home controller, dan root post untuk registrasi dan login. Dan masing-masing ini diarahkan ke metode registrasi di registrasi controller dan login di login controller. Oke, untuk file selanjutnya yang kita ubah itu di file produk model.php. Nah, produk model.php ini terletak di folder model ini. Nah, di folder model ini ada produk model.php. Dan ini kodenya. Kode ini untuk mengextend kelas model dari kode igniter. Model ini mengatur penggunaan table database yang pertama produk. Nah, ini dia produk. Dan menentukan bahwa kolom kunci framework-nya adalah ID. Nah, ini dia. Framework key-nya adalah ID. Dan selain itu, model ini juga mendefinisikan bahwa hanya kolom kode produk dan nama produk dan harga produk yang diizinkan untuk diisi atau diubah melalui operasi CRUD yang dilakukan model ini. Untuk file selanjutnya ini ada di produk controller, dan produk controller ini ada di folder controller. Ya, produk controller.php. Dan ini adalah kodenya. Kode ini untuk menangani berbagai operasi CRUD untuk entitas produk. Dan metode create ini menerima data produk dari request dan memasukkannya ke dalam database dan mengembalikan produk yang baru dibuat. Untuk metode listnya ini dia. Metode listnya mengambil semua produk dari database dan mengembalikannya. Untuk metode detailnya ini untuk mengambil dan mengembalikan data produk berdasarkan ID yang diberikan. Untuk metode ubahnya ini menerima data baru dari request untuk memperbarui yang ada berdasarkan ID, kemudian mengembalikan data produk yang diperbarui. Untuk metode hapusnya ada di sebelah sini. Untuk metode hapus ini untuk menghapus produk berdasarkan ID yang dikembalikan status penghapusan. Nah, semua metode menggunakan instance dari produk model untuk berinteraksi dengan database dan mengembalikan hasilnya melalui metode respons hasil dengan status code 200. Dan ini kode 200 ini menunjukkan bahwa operasi berhasil diubah. Dan untuk selanjutnya di file produk model .dart. Untuk Dart ini berarti kita akan ke open folder, kita ke folder si toko UMB yang terletak pada program 1 yang telah saya simpan di mobile programming. Ke sini, dan ini dia toko UMB.
ini dia tampilan dari kode-kode toko WMB. Untuk produk model .dart sendiri ini ada di berada di folder model produk model .dart, dan produk model .dart ini adalah untuk mempresentasikan entitas produk. Kelas ini memiliki 4 produk seperti ID, kode produk, nama produk, dan harga produk, yang semuanya ini dapat bernilai 0, dan kelas ini memiliki sebuah konstruktur yang memungkinkan inisialisasi keempat properti tersebut. Dan selain itu juga kelas ini juga memiliki sebuah factory konstruktur bernama FromJSON yang memungkinkan pembuatan instance produk model dari sebuah objek JSON. Metode ini mengkonversi nilai dari JSON menjadi tipe data yang sesuai dengan properti kelas dengan menggunakan integer try-parse untuk mengonversi nilai ID dan harga produk menjadi integer. Oke, selanjutnya kita akan ke produk blok .dart. Produk blok .dart ini terletak pada folder blok. Di produk blok ini adalah sebagai penghubung antara aplikasi dan API untuk operasi CRUD pada entitas produk, dan kelas ini menggunakan metode asinkron untuk berkomunikasi dengan API yang mendefinisikan di API URL. Metode ini dari metode getProduct ini mengambil daftar produk dari API, mendekode JSON yang diterima, dan mengkonversi setiap item dalam daftar menjadi instance produk model. Untuk metode addProduct ini menerima sebuah produk dan mengirimkan data produk dalam sebuah JSON ke API untuk menambahkan produk baru, kemudian mengembalikan status dari respon dari API ini. Untuk metode si update produk ini menerima sebuah produk dan mengirimkan data yang diperbarui ke API berdasarkan ID produk. Menggunakan metode post dan metode delete produk mengirim permintaan ke API untuk menghapus produk berdasarkan ID yang diberikan dan mengembalikan hasil penghapusan. Nah, semua komunikasi dengan API dilakukan secara sinkron menggunakan wait untuk menunggu respon sebelum melanjutkan eksekusi. Oke, file selanjutnya yang saya telah ubah itu ada di API URL yang terletak pada folder helpers. Nah, API URL ini adalah metode untuk membangun URL endpoint API yang digunakan oleh aplikasi. Dan konstasa base URL ini menentukan URL berdasarkan untuk API yang bisa diubah sesuai dengan konfigurasi jaringan lokal. Dan konstasa lainnya seperti registrasi, login, list produk, create produk, dan ubah produk adalah endpoint spesifikasi yang ditambahkan ke base URL. Nah, untuk metode update produk, show produk, dan delete produk menerima ID produk sebagai parameter dan mengembalikan URL lengkap untuk operasi update, show, dan delete pada produk tertentu. Oke, untuk file selanjutnya itu ada API.dart. Dan API.dart ini untuk berkomunikasi dengan server API menggunakan paket HTTP di Dart. Dan kelas ini memiliki metode untuk melakukan permintaan HTTP POST, GET, dan DELETE dengan setiap permintaan menyertakan header otorisasi yang memuat token pengguna yang diambil dari user info. Dan untuk metode POST mengirim data ke server, sementara GET mengambil data dari server, dan DELETE menghapus data dari server. Setiap metode menangani pengecualian, socket exception untuk koneksi internet yang hilang, dan metode return response untuk memeriksa status code HTTP dari respons server. Dan berdasarkan status code return server response ini akan mengembalikan respons yang berhasil atau melempar pengecualian untuk menangani kesalahan seperti bad request exception, unauthorized exception, invalid exception, dan fetch data exception. Selanjutnya ada di produk view list. Produk view list. Ini dia tampilan dari produk view list, dan kode ini untuk sebagai menampilkan daftar produk di dalam build. Widget ini membangun latar muka pengguna menggunakan scaffold dengan app bar yang memiliki tombol tambah, dan tombol tambah ini untuk navigasi ke halaman input produk ke file produk view. Dan drawer ini menyediakan menu dengan dua opsi seperti input produk
untuk navigasi ke halaman input produk, dan logout untuk keluar dari aplikasi menggunakan logout block. Dan kembali ke halaman login ke file login view. Nah, bagian utama tampilan menggunakan Scaffold Future Builder untuk memuat daftar produk dari produk blok. Jika data produk berhasil diambil, ditampilkan menggunakan widget list produk. Kelas list produk adalah widget stateless yang membangun daftar item produk menggunakan list view builder. Dan setiap item produk diwakili sebagai item produk yang juga di stateless menampilkan nama dan harga untuk dalam list style. Dan memungkinkan navigasi ke halaman detail produk atau produk detail view saat item diketuk atau diklik. Oke, selanjutnya sini ada produk view.dart. Di dalam produk view.dart ini adalah kelas untuk menambah atau mengubah produk. Jika ada produk yang disediakan satu widget ini dipanggil, maka form akan menampilkan data-data produk tersebut untuk diubah. Dan untuk judulnya, form dan teks tombol akan disesuaikan berdasarkan kondisi, apakah form digunakan untuk menambah atau mengubah produk. Dan untuk kelas produk view state memiliki form yang terdiri dari 3 field input seperti kode produk, nama produk, dan harga produk. Dan setiap masing-masing ini diimplementasikan dengan widget text form field dan dikendalikan oleh text editing controller. Dan saat tombol di submit ini ditekan, maka form akan validasi dan jika valid akan memanggil fungsi simpan atau ubah sesuai kebutuhan. Dan fungsi simpan ini adalah untuk menambah produk baru, sedangkan ubah untuk memperbarui produk yang akan ada dengan memanggil metode dari produk blok. Selain itu, widget ini juga menyediakan navigasi ke halaman daftar produk. Daftar produk ini seperti produk view list dan opsi untuk logo. Setiap perubahan pada state akan diperbarui menggunakan chat stats. Jika terjadi kesalahan saat menyimpan atau mengubah data, dialog peringatan seperti warning dialog akan tampil ke halaman. Oke, selanjutnya kita akan ke produk detail view. Produk detail view ini terletak pada folder UI. Ini dia kode dari produk detail view-nya. Dan ini adalah sebuah produk kelas yang berfungsi sebagai stateful widget yang menampilkan informasi spesifik tentang produk-produk yang telah kita buat, seperti kode produk, nama produk, dan harga dari produk tersebut, serta menyediakan opsi untuk mengedit atau menghapus produknya. Dan di dalamnya terdapat metode tombol hapus edit yang memungkinkan pengguna untuk memilih cara mengedit atau menghapus produknya. Dan di saat penggunanya memilih opsi hapus, maka akan muncul dialog konfirmasi yang meminta pengguna untuk memastikan bahwa si pengguna ini akan menghapusnya atau tidak. Setelah konfirmasi, metode delete ini akan dipanggil untuk mengirimkan permintaan hapus ke backend melalui produk blok delete produk. Respon dari backend ini akan mengarahkan kembali ke pengguna ke halaman produk view list. Jika berhasil atau menampilkan pesan kesalahan, oke, kita akan mengimplementasikannya dengan form. Oke, kita akan ke SAP terlebih dahulu untuk mengaktifkan servernya. Nah, ini dia, kita aktifkan saja Apache dan SQL-nya. Kita coba tes di Chrome-nya. Apakah bisa? Kita pilih. Oke, ketika saja lupa. Nah, ini dia. Maka jika tampil seperti ini, maka sudah terhubung ya. Sini ada member yang kita buat, kita sudah registrasi nama-namanya. Dan ada member token jika kita sudah login ke dalam aplikasinya. Dan ini adalah produk yang telah kita buat untuk menampilkan data-data yang di aplikasi Flutter-nya. Oke, kita akan tes juga si API URL-nya. Tes sudah jalan. Kita copy, kita buka tab baru, kita paste di sini. Nah, ini dia tampilannya akan seperti ini jika kita berhasil menyambungkan ke VS Code dan ke kode igniternya. Nah, jika teman-teman tidak bisa menyambungkan atau ingin melihat
config-nya kita akan ke terminal, kita ketikkan saja ipconfig untuk melihat config IP-nya terletak di PC kita. Dan ini dia IPv4 address-nya, dan di sini saya address-nya itu 192.168.1.2. dan jika sudah kita copy, kita taruh ke sini. Nah, ini kita ganti, kita pastekan, kita save, kita ulang lagi, copy saja ini, kita coba lagi. Nah, ini tetap sama dan seperti ini, maka sudah berhasil menyambung. Oke, kita akan jalankan, kita ke rendernya, kita akan pilih Chrome. Nah, Chrome akan run start debugging. Kita akan tunggu sampai dia menampilkan halaman Chrome-nya. Oke, ini dia tampilan Chrome-nya. Jika sudah, tapi kita akan coba ke metode yang kedua, yaitu Chrome yang private. Nah, ke terminal, cara ke terminal, kita ketikkan saja di sini terang script d config web script browser script flag, dan sini terkutip di disable security. Jangan lupa titik duanya, kutipnya, enter. Nah, jika seperti ini dia sudah running ya, kita tunggu saja sampai menampilkan tampilan Chrome. Nah, ini dia tampilan Chrome private-nya yang kita buat. Kita coba ke sampingnya untuk mengetes apakah bisa. Kita akan menggunakan si member. Nah, menggunakan ID si 3 ini, Rizky Alif 09 Gmail. Coba Rizky Gmail. Kita akan masukkan passwordnya itu kita login. Nah, ini dia, kita akan cocokkan produknya. Produk yang kita buat ini ada 5 ya, dan di sini ada Toyota Fortuner, Hyundai Palisade, Toyota GR8, ada Honda Civic Type R, dan ada Hyundai Ioniq 6. Untuk mencobanya, kita akan ubah mungkin dari data si mungkin Fortuner ya. Kita akan ubah dengan cara mengklik edit. Yang kita ubah, maka mungkin kita akan ubah harganya. Kita akan ubah sedikit. Di sini 0 ya, mungkin kita akan ubah 1. Coba kita ubah. Nah, di sini sudah terubah nih 61, di sini masih 60. Coba kita refresh. Nah, ini dia untuk data dari Toyota Fortuner ini, harganya sudah terubah. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya ini kita akan ke ini Fortuner, kita hapus ya. Kita klik di sini si widget delete-nya, kita hapus. Kita klik, kita untuk menghapusnya, yakin ingin menghapus data ini, kita akan klik ya. Nah, maka data akan terotomatis terdelete. Nah, sisa 4 ya di sini data-datanya. Di sini masih 5, kita akan refresh PHP MyAdmin-nya. Nah, di PHP MyAdmin ini datanya sudah tinggal 4 data yang sudah kita hapus tadi, yaitu Toyota Fortuner. Sudah tidak. Nah, itu dia cara menghapus dan mengubah data yang kita punya di PHP MyAdmin dan di Flutter-nya ini. Oke, cukup sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.